Harus paham, jadi bikin bab 6 itu memang tidak bisa sembarangan, tetap ada tips dan triknya walaupun nggak sesulit bagian-bagian bab-bab yang lain ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aditya Puspanegara. Kali ini saya akan mengajarkan Anda bagaimana cara mengerjakan bab 6 skripsi langsung praktek ya. Kan kalau bab 6 itu gampang ya. Oke, gampang memang benar, sangat mudah, tapi ada triknya tetap. Tetap ada trik dan ada aturan main. Baik, untuk bab 6 itu kita apa aja isinya? Nah, ini adalah isinya. Bab 6 itu isinya adalah kesimpulan dan saran. Mungkin pada kampus-kampus tertentu itu ada bab 7 sampai bab 7 ya. Jadi kesimpulan dan saran ini di bab 7 bukan di bab 6. Nah, ini perbedaan ini tolong jangan diperdebatkan. Yang penting intinya isinya sama yaitu kesimpulan dan saran. Nah, bagaimana sih triknya? Baik, akan saya ajarkan kepada Anda sekarang. Untuk bagian pertama, kesimpulan. Nah, bagaimana sih cara bikinnya? Ingat ya, kesimpulan itu adalah jawaban daripada tujuan penelitian Anda. Nah, jadi untuk menyimpulkan nggak boleh sembarangan menyimpulkan karena harus sistematis seperti itu ya. Jadi nggak bisa langsung asal nyimpulin aja, tapi apakah tujuan penelitian Anda terjawab atau tidak? Oke, itu yang pertama. Sekarang bagaimana yang kedua? Yang kedua itu adalah saran. Saran ini menjawab manfaat. Nah, di bab 1 itu kan kalian bikin ya, di bab 1 itu bikin tujuan penelitian. Ada berapa tuh tujuan penelitiannya? Misalkan ada 3 ya, gambaran X, gambaran Y, dan hubungan X dengan Y. Itu yang paling simpel. Bagaimana dengan manfaat? Nah, manfaat juga kan ada banyak ya, nggak satu. Misalkan ada yang membagi dua menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Ada yang banyak ya, misalkan untuk institusi, ada untuk peneliti, ada untuk di lapangan penelitiannya, seperti itu. Manfaatnya maksudnya ya. Oke, caranya bagaimana? Langsung aja praktek dan saya akan tunjukkan kepada Anda contohnya. Baik. Nah, ini adalah contoh dari bab 6. Nah, tujuan. Ini contoh ya. Di tujuan penelitian saya, ceritanya nih, di tujuan saya meneliti terus bikin langsung tujuan di bab 1 kan. Nah, jadi ceritanya itu ada 3 tujuannya. 1, 2, 3. Nah, 1 untuk ngecek gambaran X. Nah, motivasi kerja dalam kasus ini ya. Untuk mengetahui gambaran motivasi kerja perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Paduaras 2050. Nah, yang keduanya ingin mengetahui gambaran stres kerja. Nah, ini X yang kedua. Misalkan atau Y misalkan. Sorry, bukan X yang kedua, Y ya, variabel yang dipengaruhi. Apakah gambaran stres kerja? Yang ketiganya adalah hubungan. Bagaimanakah hubungan motivasi kerja dengan stres kerja? Ini tujuannya. Jadi saya punya 3 tujuan. Nah, bagaimana di bab 6-nya, di kesimpulannya? Nah, ini kesimpulannya juga harus ada 1, 2, 3. Nah, jadi kesimpulan ini harus menjawab tujuan. Ketika tujuannya ada 3, kesimpulannya juga harus ada 3. Nggak boleh tuh, misalkan tujuannya ada 4, kesimpulannya ada 3. Tujuannya ada 3, kesimpulannya ada banyak. Nah, itu sepengetahuan saya harus sesuai dengan tujuan. Tapi saya tidak tahu ya di kampus lain apakah ada yang berbeda atau tidak. Tapi intinya kesimpulan ini harus menjawab tujuan. Contoh, terdapat sebagian besar 50% perawat di Rumah Sakit Paduaras tahun 2050 ternyata masuk dalam kategori motivasi kerjanya sedang. Nah, berarti ini ngejawab yang mana? Oh, ngejawab motivasi kerja yang ini. Nah, yang keduanya, terdapat sebagian besar stres kerjanya sedang. Ini kan motivasi, ini stres. Nah, berarti menjawab yang stres kerja yang ini. Nah, sekarang yang terakhir nih, hubungan. Hubungan, terdapat hubungan motivasi kerja dengan stres. Dengan p-value-nya 0,000, berarti ada hubungan. Misalkan, berarti ngejawab yang mana? Menjawab yang ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kesimpulan pada bab 6 itu adalah menjawab tujuan pada bab 1 Anda. Nah, itulah di proposal, di video saya yang bagaimana cara membuat proposal skripsi itu, yang ada benang merahnya segala macam, silakan Anda tonton.
Nah, di situ memang kita ngerjain skripsi ini nggak bisa di part-part gitu, nggak bisa sebagian, harus semuanya gitu. Harus nyambung dari awal sampai akhir. Baik, kita langsung ke contoh selanjutnya. Baik, contoh selanjutnya adalah manfaat. Pada bab 1 harus dijawab pada saran. Jadi saran pada bab 6 itu harus menjawab manfaat. Nah, ini nih yang banyak kan para mahasiswa itu suka salah di sini, suka salah paham. Contoh, oke, kita cek ya. Di sini ada manfaat bagi pelayanan kesehatan. Oke, ini kan ada manfaat. Ini harus dijawab loh di saran nanti. Coba. Nah, ada nih pengelola rumah sakit. Oke, cek ya, ada ya. Nah, kita cek bagi pelayanan kesehatan ada, di bawah juga ada. Oke, sekarang yang kedua. Bagi institusi pendidikan, manfaatnya. Coba di sarannya ada nggak di sini nih? Oh, ada nih. Bagi program studi ilmu keperawatan stik jeleng. Nah, stikes ujelang ajeleng misalnya. Bercanda ya. Oke. Terus tadi sudah bagi profesinya itu sendiri, misalkan bagi perawat atau bagi Anda jurusannya apa, silahkan dicantumkan di situ ya. Bagi profesi apa gitu. Intinya untuk profesi, pengembangan profesi. Nah, ternyata ada nih. Oh, ada di sini. Oke. Terus ada bagi peneliti selanjutnya. Ada nggak? Mana nih? Oh, ada di sini. Tapi ini urutannya salah ya. Harusnya urutannya sama. Oh, berarti profesi dulu, baru peneliti selanjutnya. Nah, ini udah sinkron nih. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya kan? Coba disaran 1, 2, 3, 4. Nah, simple ya, seperti itu caranya. Jadi kalian harus paham, jadi bikin bab 6 itu memang tidak bisa sembarangan, tetap ada tips dan triknya walaupun nggak sesulit bagian-bagian bab-bab yang lain ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, jadi tujuan penelitian Anda apa sih? Nah, itu harus dijawab di kesimpulan. Ya, jadi jangan sampai salah membuat kesimpulan asal-asalan, tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Kan ngaco ya? Ngaco banget kan kalau misalkan tujuannya apa, kesimpulannya apa. Nah, itu kurang pas gitu. Kalau penelitian ilmiah nggak pas. Nah, di sini juga ada nih. Kalau sarannya apa, itu menjawab manfaat. Misalkan, penelitian saya akan bermanfaat loh buat institusi pendidikan saya, misalkan. Ya udah, jika manfaat, terus sarannya apa? Nah, kayak gitu untuk institusi pendidikan Anda. Misalkan, saran saya, misalnya manfaat saya untuk profesi ini, penelitian saya pasti akan bermanfaat untuk profesi saya. Misalkan, ya udah, sarannya apa? Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu cara menjawabnya. Baik, jika nanti ada pertanyaan, silahkan Anda masuk ke grup Telegram ya, @infoskripsi. Saya punya grupnya, silahkan. Ada di description box, diakses silahkan. Baik, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.